ludes terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Api cepat membesar karena 2 rumah terbakar terbuat dari kayu. Warga yang panik berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bergabung dan tercatat sebagai kader Partai Golkar dan didaulat sebagai Wakil Ketua Umum. Selepas jeda, saudara, informasinya kami hadirkan untuk Anda. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. ingat Mama, ingat Tempra. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Daya ingatnya kuat. Otak. Dante makin cerdas ya. Aku lengkapi nutrisinya dengan The First Enfagro E Plus MFGM Pro. Dengan DHA lebih tinggi, didukung stimulasi yang tepat. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Saudara, Ridwan Kamil resmi berlabuh ke Partai Golkar. Tak hanya menjadi kader, Ridwan Kamil didapuk menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Menurut RK, saudara, keputusan ini diambil dengan menimbang sejumlah aspek, mulai dari ideologi, sejarah, serta hubungan komunikasi yang ditunjukkan Partai Golkar kepada dirinya. RK dipilih oleh Erlangga Hartarto untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar. Jadi saya sebenarnya tidak meminta, yang penting terserah Pak Erlangga, tapi Pak Erlangga berbaik hati menempatkan saya posisinya Wakil Ketua Umum di penggalangan pemilih, ya, dan co-chair Bapilu, iya, kira-kira begitu. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam edisi kali ini. Saya Yasir Nene Ama pamit. Selamat malam, salam sehat.
Ikuti jalannya rangkaian persidangan kasus Sambo langsung dari lokasi pengadilan. Senin 16 Januari, sidang tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sidang pemeriksaan ahli terdakwa Irfan Widianto. Selasa 17 Januari, sidang tuntutan terdakwa Ferdi Sambo. Sidang keterangan saksi dan ahli Hendra Kurniawan. Secara bersama-sama, pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340. Kalau kita berbicara mengenai terbukti sah dan meyakinkan, maka seluruh instrumen unsur dan juga secara pembuktian alat bukti cukup. Nah, yang jadi permasalahan adalah mengapa tuntutannya itu 8 tahun? Hanya 8 tahun. Oke, kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sebenarnya tadi kan itu Jampido mengatakan itu subjektivitas dari mereka. Namun saya juga memiliki kuasa dan juga memiliki mandat dari pemberi kuasa kami untuk menanyakan. Karena ini tidak mencerminkan rasa keadilan dari keluarga korban yang ditinggalkan. 8 tahun Mas Budiman, bayangkan. Terbukti sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana di negara ini hanya dihukum 8 tahun. Oke. Ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Keadilan. Harusnya berapa kalau menurut Anda? Kita ikuti kesimpulan jaksa penuntut umum dalam hal ini ya, walaupun saya nggak setuju. Oke. Khusus untuk Putri Chandrawati dan keluarga juga tidak setuju. Yang mengatakan adanya perselingkuhan. Apa sih konsep pembelaan dari para terdakwa ini? Pemerkosaan, betul? Mengapa Ferdi Sambo marah dan bisa membuat suatu skenario pembunuhan berencana? Karena diinformasikan ada pemerkosaan. Oke. Nah, jaksa penuntut umum ya meyakini hal yang lain. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Maka dari itu kita bisa tarik kesimpulan. Siapa pemicunya? Siapa pangkal penyebab permasalahan ini? Menurut Anda siapa? Kalau dari kesimpulan jaksa penuntut umum, seharusnya semua akar dari permasalahan ini adalah akibat dari terdakwa Putri Chandrawati. Oke, Sehingga, baik. sebentar. Layaklah yang bersangkutan dianggap sebagai aktor intelektual dan juga sebagai pemicu terjadinya tindak pidana, sehingga tidak bisa disamakan dengan pelaku ataupun terdakwa penyerta yang lain. Oke, baik. Febri sebagai kuasa hukum Putri Chandrawati, ini sebetulnya pemicunya adalah Putri Chandrawati yang dituntut 8 tahun. Gimana pembelaan Anda? Kalau logika yang digunakan adalah logika dari jaksa penuntut umum yang mengatakan memutarbalikkan sih menurut kami ya. Kalau menurut kami dari fakta hukum yang ada adalah dugaan kekerasan seksual. Kemudian bukti-bukti yang ada itu seolah-olah dimentahkan hanya dengan satu bukti poligraf. Padahal bukti poligraf ini muncul di fakta persidangan itu cacat hukum karena prosedurnya melanggar peraturan Kapolri. Kemudian dibaliklah logika itu. Dari fakta sidang justru sebenarnya menurut kami Bu Putri adalah korban dari dugaan kekerasan seksual dan kemudian dia menjalankan kewajiban dan sekaligus haknya secara moral untuk menyampaikan. Tapi kekerasan seksualnya udah nggak ada kan? Untuk menyampaikan pada suaminya apa yang terjadi di Magelang. Enggak. Tadi kalau jaksa kan mengatakan tidak ada kekerasan seksual adalah perselingkuhan sebetulnya. Saya mau tanya balik, apakah yang disampaikan jaksa itu pasti benar? Pasti kita akan bicara di sini. Apa yang disampaikan jaksa itu belum tentu benar. Oh, belum. Dan Anda meyakini bahwa terjadi kekerasan seksual? Kenapa belum tentu benar? Karena ada prosedur berikutnya yang disebut dengan nota pembelaan. Oke. Tadi juga dibahas ada yang tidak benar, misalnya dalam apa yang dituntutkan oleh jaksa. Kita lihat di fakta persidangan. Nah, di nota pembelaan, sebenarnya kami sudah mengidentifikasi setidaknya ada 15 tuduhan terhadap Bu Putri Chandrawati yang sebenarnya didasarkan pada asumsi atau bahkan karangan yang sebenarnya tidak ada faktanya di persidangan. Nah, apakah mungkin tuduhan-tuduhan seperti itu kemudian dijadikan dasar, pondasi dan bangunan argumentasi seolah-olah Bu Putri terlibat dalam perencanaan pembunuhan? Bagaimana kalau sebenarnya ini tidak terbukti? Inilah yang kami sebut dengan kita harus fokus di ruang tengah. Kalau tidak terbukti di fakta persidangan, artinya bahkan Bu Putri jangankan untuk divonis, dihadapkan sebagai terdakwa saja, mungkin kalau bukti itu tidak cukup, dia tidak pantas menjadi terdakwa. Tidak pantas jadi terdakwa. Oke, Bung Jamin, ini kalau menurut Febri... Tanggapi dulu boleh, sebentar, saya ke situ dulu ya. Oke, silakan. Jadi gini, makanya ini kita pentingnya kalau menegakkan hukum tidak boleh semau gue ya Pak Budiman ya. Kenapa saya bilang demikian? Baca Undang-Undang TPKS 12 tahun 2022, pasal 39 ayat 1. Ya. Setiap korban ataupun pendamping korban kekerasan seksual apabila mengalami peristiwa kekerasan seksual wajib segera melaporkan. Nah ini barangnya nggak dilaporkan ataupun sudah dilaporkan tapi SP3 tidak dilapor ulang. Nah yang lucunya ketika didakwa sebagai terdakwa pembunuhan berencana
seakan-akan sebagai korban. Ini yang nggak boleh kita lakukan penyesatan seperti ini falasi nih. Oke, Jangan falasi. begitu. Saya jawab sedikit ya. Oke, gimana? Silakan. Saya jawab sedikit. Ada kekeliruan mendasar terkait dengan pelaporan. Satu, di dalam hukum pidana, pelaporan itu adalah hak. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Okay. Itu yang pertama yang harus clear. Itu prinsip dasar kalau orang belajar hukum acara pidana. Poin yang kedua adalah kalau kita bicara tentang bukti dugaan kekerasan seksual, sebenarnya sebelum kami bicara tentang dugaan kekerasan seksual, ada satu lembaga negara yang mengatakan lebih kuat bahkan. Komnas HAM dalam kesimpulannya mengatakan diduga kuat terjadi kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati yang harusnya memang diusut. Itu rekomendasi Komnas HAM. Lalu bukti apa yang muncul di proses persidangan? Kami mengidentifikasi setidaknya ada 4 alat bukti yang mendukung adanya dugaan kekerasan seksual. Kenapa itu penting kami buktikan? Karena kita harus clear Bu Putri adalah korban dan kemudian menyampaikan pada suaminya bahwa Ferdy Sambo kemudian sangat emosional mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya dan kemudian terjadilah rangkaian peristiwa. Itu bagian dari dakwaan yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum untuk terdakwa Ferdy Sambo. Tapi kami ingin mengatakan bahwa bukti tersebut ada, tidak bersandar hanya pada satu saksi. Bahkan ahli dari jaksa penuntut umum, ini bukan kami loh Mas Budiman. Ahli dari jaksa penuntut umum menghadirkan seorang ketua tim psikolog forensik dengan 12 anggota tim mereka yang melakukan pemeriksaan yang kesimpulannya mengatakan bahwa keterangan Bu Putri Chandrawati terkait dengan dugaan kekerasan seksual di Magelang tersebut layak dipercaya dan berkesesuaian dengan 7 indikator keterangan kredibel. Baik, sebentar. Saya ke Bung Jamin dulu. Bung Jamin, gimana Anda menjelaskan kalau dalam konstruksi sederhana peristiwa penembakan ini kan karena laporan dari Putri kepada Sambo. Apakah ada kekerasan seksual, ada pemerkosaan, dan kemudian Sambo sumbu pendek, kemudian memerintahkan Eliezer kemudian untuk menghajar atau menembak. Nah, tapi ada disparitas hukuman juga, kemudian Putrinya menjadi tuntutannya 8 tahun. Gimana Anda menjelaskan itu? Ya, konteksnya pertama, kalau semua kejadian tindak pidana itu yang dihukum adalah pelakunya. Pelapor itu pasti dia tidak. Nah, pertanyaannya apakah Ibu Putri ini waktu dia melaporkan suatu kejadian terhadap dirinya kepada suaminya, apakah dia mempunyai keinginan juga yang sama dengan suaminya untuk menghukum atau mengeksekusi orang yang melakukan yang dianggapnya sebagai pelecehan seksual dalam konteks penasihat hukum, perselingkuhan dalam konteks jaksa penuntut umum. Nah, apakah itu masuk dalam kategori itu? Kalau dari keterangan kembali lagi Baradae, dia masuk di saguling lantai 3, ada di situ mempersiapkan suatu. Kalau itu yang diambil bahan pertimbangan, itu makanya masuk dalam konsep bersama-sama memiliki keinginan sebagai maksud mewujudkan suatu perbuatan pembunuhan. Kalau itu yang diambil, maka konsep orang yang setara dengan Ricky Rizal atau Kuat Maruf nggak masuk. Masuknya harus setara ke Ferdy Sambo. Kalau itu yang menjadi dasar bahan pertimbangan. Tapi kalau dia tidak mempunyai keinginan untuk mewujudkan perbuatan itu sama seperti suaminya, maka kedudukannya dia hanya membantu, maka dia masuk dalam konsep yang sudah benar yang sekarang dilakukan oleh jaksa. Begitu. Baik, kita coba dengar terlebih dahulu ya, bagaimana publik bersuara soal apa sih tuntutan yang pas atau hukuman yang pas untuk Ferdy Sambo. Kita coba dengar suara man on the street. Hukuman mati. Karena dia telah merencanakan, mengajak, bahkan membuat skenario untuk berbohong. Jadi menurut saya lebih tepatnya dia dihukum mati. Dari masyarakat juga komen-komennya tuh pantasnya hukuman mati sih, karena emang setimpal sama perbuatannya dia. Nggak cuma, masalahnya kan nggak cuma pembunuhan aja, tapi ada masalah yang lain juga gitu. Seberat-beratnya sih ya. Soalnya kan dia tuh petinggi dari kepolisian, tapi melakukan tindak kejahatan. Jadi ya harusnya menjadi contoh, tapi malah dia yang menjadi pelaku kejahatan. Gitu. Sesuai dengan apa yang dia perbuat gitu. Konsekuensinya apa yang direncanakan, apa yang ia lakukan terhadap korban, mungkin itu lebih dari cukup sih. Saya kira hukumannya setimpal, hukuman mati.
kalaupun mereka dihukum penjara ya seumur hidup, itu kesalahannya terlalu berat ya. Dia membunuh ajudannya sendiri yang selama ini udah dipercaya. Oke, Bung Rasamala Aritonang, itulah suara man on the street yang tidak punya kepentingan apa-apa terlepas dari setuju dan tidak setuju hukuman mati. Banyak publik yang berharapkan bahwa tuntutan yang pas bagi Verdi Sambo adalah hukuman mati. Karena tadi menembak ajudannya sendiri, kemudian mencoba menutupi semua perkara. Gimana Bung Rasamala merespon itu? Ya, pertama begini Mas Budiman, pembunuhan ini kan sebenarnya bukan kejahatan yang sifatnya extraordinary crime. Bukan kejahatan? Bukan kejahatan yang sifatnya luar biasa. Ini gimana menjelaskan pembunuhan bukan kejahatan luar biasa? Ini kejahatan yang setiap waktu terjadi, kasus yang umum sekali terjadi, ditangani mungkin ratusan setiap tahunnya oleh pihak kepolisian, disidik, dituntut dan dibawa ke pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dicantumkan di dalam undang-undang, kalau kita bicara KUHP dalam ancaman 340, harus dipahami bahwa ancaman pidana yang dicantumkan di sana adalah maksimum pidana. Artinya ada range hukuman dari 0 sampai dengan hukuman mati. Itu yang kemudian kalau tadi kita merefer pada penjelasan Pak Jampidum, mencoba bagaimana kemudian menentukan range dari 0 sampai dengan hukuman mati ini. Ditentukan tentu berdasarkan kontribusi, kesalahan, kemudian mengukur pertanggungjawaban pidananya. Makanya tadi Pak Jampidum menyampaikan soal apa peran dari masing-masing dari pelaku tersebut. Kalau merefer pada fakta dan bukti yang selama ini dari awal persidangan Mas Budiman sampai dengan hari ini, sebenarnya menunjukkan apa yang men-trigger seorang Verdi Sambo dalam konteks kejadian di tanggal 8 yang terjadi di Duren 3 dalam kaitannya dengan kejadian yang ada di tanggal 7, di mana istrinya melaporkan terjadinya kekerasan seksual, pemerkosaan, yang disampaikan kepada suaminya kemudian bertindak secara emosional, kemudian terjadilah kejadian di tanggal 8 tersebut. Dalam kerangka itu jangan lupa, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum selain 340 juga ada 338. Penting berdasarkan fakta itu memisahkan apa yang membedakan antara 340 dengan 338. Ada kriterianya secara hukum. Yang tadi parameter juga sandarannya adalah prinsip-prinsip hukum juga. Apa yang dimaksud berencana tidak hanya sekedar ada rencana, tetapi ukuran apakah tindakan itu dilakukan dalam keadaan tenang itu menjadi penentu dalam memutuskan apakah kualifikasi 340 berencana masuk atau tidak. Menurut hemat kami sampai dengan hari ini, fakta persidangan, bukti persidangan menunjukkan bahwa keadaan emosional yang intensional terus terjadi, mestinya itu mengesampingkan kualifikasi 340 terhadap Verdi Sambo. Nggak terbukti 340. Seharusnya itu tidak masuk 340. Baik. Bung Martin, ini kelihatan kalau lihat dari bibinya dari Yosua memang sangat tidak puas dengan tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. So, selanjutnya gimana menurut pandangan Anda? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami perbarui informasi Anda di Kompas Update bersama saya Francisco Donasiano. 3 pelaku curanmor dengan modus sebagai driver ojol diringkus Polsek Simokerto, Surabaya. Ketiga pelaku sudah beraksi di 15 lokasi berbeda di kota ini. 2 dari 3 pelaku terpaksa dilumpuhkan polisi karena melawan saat hendak ditangkap. Modus yang digunakan dengan menjadi driver ojol untuk menyamarkan aksi mereka. Ironis, sebelum mencuri, 3 pelaku menggelar pesta sabu. Polisi menyita sejumlah barang bukti mulai dari kunci letter L, 2 buah HP, dan 1 unit motor hasil curian. Demikian Kompas Update, saya Francisco Donasiano, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple B Vidusnya
bantu jaga daya tahan tubuh, dan dukung proses belajarnya, serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. For many years, we've been trusted to help keep you healthy. Using the best international quality standards with 1000 milligrams of vitamin C in 4 fresh-tasting flavors. Healthy inside, fresh outside. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Twist, lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmu. Wellmu halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmu. Wellmu halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. ingat Mama, Ingat Tempra. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Martin Lucas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bung Martin, ini reaksi dari keluarga kalian sangat keras dan sangat merasakan tidak adil terhadap tuntutan jaksa. Sebetulnya keadilan menurut keluarga korban seperti apa sih? Oke, saya jawab sekaligus menjawab tadi argumentasi dari dua rekan saya ya.
Febri dan Rasmala. Yang pertama tadi Febri mengatakan bahwa menggunakan rekomendasi dari Komnas HAM sebagai alasan ya untuk menguatkan dalilnya Putri. Kita juga harus jangan pernah lupa bahwa LPSK juga pernah mengatakan ya 2 hal yang paling penting. Yang satu, Putri Chandrawati tidak qualified sebagai terlindung LPSK. Nah yang kedua, pernyataan LPSK yang secara resmi juga mengatakan sebagai pelindung saksi dan korban dalam hal ini sering ya merehabilitasi dan juga melindungi korban-korban kekerasan seksual baik yang utuh maupun difabel, mengatakan bahwa klaim pemerkosaan Putri ataupun kekerasan seksual Putri itu sangat diragukan. Jadi kita tidak bisa hanya menyandarkan dengan satu ya institusi yang mungkin saja ya dalam tanda petik mungkin ada kedekatan-kedekatan tertentu yang mungkin kita tidak bisa buktikan. Karena dalam hal ini saya yakin LPSK sangat objektif. Lalu yang berikutnya tadi rekan kita juga menyampaikan kan bahwa tuntutan jaksa itu tidak berdasar hanya karangan gitu ya ataupun asumsi. Kalau menurut saya ini tendensinya terlalu serius ya rekan ya. Kenapa? Karena berdasarkan kacamata rekan mungkin ini tidak berdasar ataupun karangan, tapi berdasarkan pengamatan kami dan juga ahli hukum yang lain, ini justru sangat berdasar. Sehingga kalau rekan bilang itu tidak ataupun hanya karangan, menurut saya ya harus dikaji ulang lagi. Rekan siapa sih? Febri? Iya Febri. Saya mau tanya. Ntar dulu. Saya mau tanya ya. Kalau benar dulu. Anda punya argumentasi ya. Sebentar dulu. Kalau benar Anda punya argumentasi, saya belum selesai. Saya mau tanya. Saya mau tanya satu hal Saya saja. belum selesai. Saya yakin Anda tidak punya argumentasi. Jaksa mengatakan salah satu bukti perencanaan adalah Bu Putri memerintahkan Ricky untuk mengamankan senjata Joshua. Coba Anda sebutkan bukti apa yang muncul di persidangan untuk mendukung hal tersebut. Tidak ada satu bukti pun. Mungkin Anda punya bukti, silahkan. Anda jangan menjebak saya dengan pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Atau tidak? Enggak. Justru saya mau melengkapi sebenarnya. Punya argumentasi secara hukum Justru saya mau melengkapi proses di persidangan. Poin kedua, apakah Anda bisa menunjukkan bukti lain tentang keterangan bahwa Bu Putri ada di lantai 3 rumah Saguling hanya berdiri dan bersandar pada satu keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dengan bukti dan saksi yang lain. Ada bukti yang lain nggak? Elektronik itu kan ada terlihat ya Bu Putri memanggil Kuat begini naik ke lift. Apakah ketika memanggil Kuat kemudian naik ke lift berarti bertemu dan bicara dengan Ferdi Sambo? Nah itu harusnya ditanya kepada klien Anda. Tidak ada alat satu buktinya klien Anda hilangkan. Yang menunjukkan hal tersebut. Klien Anda hilangkan. Saya sampaikan satu lagi. Apakah ada bukti tuduhan jaksa yang mengatakan Richard Eliezer membawa senjata laras panjang Steyr mengikuti Bu Putri di tangga. Tidak ada hubungannya dengan Anda perdebatan punya bukti lain nggak? Anda tidak punya argumentasi. Saya jawab. Sebenarnya ada salah satu yang kurang utuh. Kepada saksi, aktivitas saudara PC itu di mana? Di lantai 3. Di BAP-nya PC juga sampaikan bahwa dia ada di lantai 3. Jadi menurut kami tidak usah perlu lagi dijelaskan di mana posisi saudara PC. Justru itu menunjukkan tidak ada bukti yang dimiliki oleh Richard Eliezer selain keterangannya saja. Bukti BAP, CCTV justru menunjukkan sebaliknya. Dia belok kiri, bukan belok kanan. Arah tangga itu belok kanan. Lalu bukti CCTV ini mau dikesampingkan. Katanya mau bicara soal bukti, bicara soal fakta sidang. Anda tidak mampu menunjukkan. Bukan tidak mampu, Anda yang tidak mau memberikan kesempatan saya untuk menjawab. Adanya saya jawab ya. Coba Anda sebutkan. Atau Anda punya bukti yang lain selain mungkin karangan-karangan saja. Tunggu saya jawab ya. Klien Anda menggunakan celana pendek pasca penembakan itu menandakan sudah ada unsur perencanaan. Menggunakan celana pendek bagaimana sih? Dihubungkan dengan perencanaan logika macam apa yang Anda sedang bangun? Makanya Anda jangan motong omongan saya. Ya. Bu Putri itu ada di dalam kamar pada saat peristiwa penembakan itu terjadi. Ketika dia mau istirahat dan kemudian mengganti pakaian, apakah itu salah? Oke, saya justru tantang Anda untuk Anda menantang saya, tapi Anda tidak memberikan saya menjawab Anda. Silakan Martin. Jadi gini loh, dari keterangan Richard Eliezer ada pertemuan di lantai 3. Disitulah Putri mengatakan bahwa hanya satu keterangan Richard kan? Ada bukti lain nggak? Makanya tunggu. Jadi kita tuh kalau punya kuping harus bisa sabar gitu ya. Biar dengar. Jangan Anda ngomong terus. Jadi Anda minta saya menjawab, tapi Anda tidak memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Saya mengkoreksi fakta yang Anda sampaikan. Baca 183 KUHP, satu orang saksi itu bisa menjadi alat bukti apabila bersesuaian dengan bukti yang lain. Nah, ada kesesuaian nggak dengan bukti yang lain? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi Anda biarkan saya menjawab. Harus juga menyampaikan ada di lantai 3. Oke, silakan, Roni.
Nah, jadi kalau dia sampaikan oleh rekan Febri bahwa keterangan Richard Eliezer sendiri tentunya kami bantah ya. Karena apa? Keterangan Ricky Rizal juga sampaikan di lantai 3 PC, kemudian KM. Ricky Rizal mengatakan tidak ada Bu Putri di lantai 3. Tidak ada Bu Putri saat pertemuan antara Ferdi Sambo dengan Ricky Rizal. Keterangan mana yang Anda sebut berkesesuaian tersebut? Harus kita lihat. Keterangan Richard yang berdiri sendiri yang kemudian dikonstruksikan seolah-olah ada perencanaan pada saat itu. Kan sudah ditanya, Bu Putri ada di kamar, dia tidak tahu apa-apa tentang pembicaraan dengan klien. Silakan. Gini. Jadi kita lihat saja, kalau menjawab pertanyaan dari rekan Febri ya sudah hadirkan sajalah CCTV-nya kan. Lantai 2, lantai 3 kan tidak ada. Hilang. Kan kita sudah sampai lihat ke lokasi, ngelihat CCTV, kok ini rumah besar, ada setiap sudut CCTV. Kenapa CCTV-nya tidak pernah dimunculkan? Anda tanya ke penyidik, disita nggak CCTV-nya? Anda tanya ke jaksa, dihadirkan nggak CCTV-nya? Mana CCTV-nya? Kalau CCTV tidak dihadirkan, apakah itu berarti ada perencanaan di sana? Justru tidak membuktikan apa-apa. Saya mengajak kita semua berpikir secara logis dalam konstruksi argumentasi. Jawab pertanyaan Anda ya, tunggu ya. Ya jawablah dengan logis. Tadi Anda kan mau bilang tunjukkan bukti yang Anda miliki. Ya udah diam dulu, tunggu saya ngomong lah. Silakan. Jangan saya ngomong Anda potong terus, berarti Anda tidak siap saya jawab. Tadi Anda nanya kan, apa buktinya? Ya, 2 orang saksi yang mengatakan bahwa ada pertemuan di lantai 3. 1 orang saksi yang mengatakan bahwa sudah ada perencanaan. Siapa yang mengatakan? Sebentar dulu, siapa saksi yang mengatakan? Coba Anda sebut. Richard Eliezer. Nah, pada saat itu dikatakan bahwa saksi yang mana lagi yang mengatakan? Skenarionya ibu pura-pura dilecehkan, kamu membela ibu. Nah, ini bersesuaian dengan bukti CCTV yang memperlihatkan bahwa Putri Chandrawati pasca penembakan dia mengganti celananya. Inilah yang disebut dengan persesuaian alat bukti. Jadi Anda jangan langsung ketawa dulu. Pakaian itu kejadian di Duren 3. Kalau Anda punya kemampuan berpikir logis, Anda bisa memisahkan peristiwa di rumah Saguling dengan peristiwa di rumah Duren 3. Kalau masalah fakta itu tidak bisa dipisahkan. Dengan Richard dan Ricky secara bergantian itu terjadi di rumah Saguling di lantai 3. Saya berbicara persesuaian alat bukti mengenai perencanaan. Saya berbicara mengenai persesuaian alat bukti mengenai perencanaan yang tadi Anda ketawain itu. Bukanlah saksi menurut hukum acara pidana. Yang lain. Kalau Anda paham dengan prinsip hukum acara pidana, satu saksi yang tidak berkesesuaian tidak valid sebagai alat bukti. Kalau Anda paham juga mengenai KUHP yang mengenai histori saksi yang tidak bisa dipercaya, maka walaupun keterangan 4 saksi Anda itu sebenarnya kualitasnya 0. Oke, baik. Itu fakta sidang ada 4 saksi berkesesuaian dengan bukti CCTV. Lihat historinya, saksi tidak dari historinya juga latar belakang. CCTV yang menunjukkan Richard naik ke lantai 3 mengikuti Bu Putri di tangga. Tidak ada, padahal keterangan Richard seperti itu. Hanya keterangan di CCTV tidak ada. Lalu secara visual yang jelas-jelas kemudian bisa diruntuhkan hanya dengan keterangan saksi saja. Dan tidak ada satu bukti pun tentang perencanaan melibatkan Bu Putri di lantai 3 rumah sakit. Keterangan Kuat Ma'ruf tidak menguntungkan Anda tidak salah ambil juga. Tadi kan awalnya kita membahas mengenai persesuaian bukti, giliran sudah saya sampaikan, Anda kabur ke yang lain. Ya karena sudah bukti yang sesuai perencanaan tersebut mengenai perencanaan istilahnya kalau dalam bahasa sederhana nggak nyambung antara bukti Anda yang nggak nyambung, Anda yang lempar bola, tapi ketika dijawab, Anda bilang nggak nyambung. Berpikir lebih logis. Anda berpikir logis. Anda menghadirkan bukti 35 aja, foto orang lagi clubbing. Aduh, Anda ini gimana sih sebenarnya? Anda yang tidak logis dalam hal ini dan tidak nyambung. Aku minta Bung Jamin dulu ya, Bung Jamin. Kalau lihat proses penuntutan sampai sekarang, ya kelihatan Sambo seumur hidup. Putri kemudian 8 tahun, Eliezer 12 tahun. Ini semata-mata karena memang subjektivitas tuntutan dari jaksa penuntut umum atau ada faktor-faktor lain bahwa Sambo masih berpengaruh? Itu agak sulit untuk dijawab ya, mengingatkan Sambo masih berpengaruh tidak. Tapi yang pasti subjektivitas hak jaksa penuntut umum dalam menentukan berapa besar hukumannya, tadi ada 12, umur hidup dan segala macam, itu pasti ada, pasti subjektivitas ada. Nah permasalahannya keterbukaan terkait dengan standarisasi itu kan secara internal ya mengetahui ya. Tetapi saya bilang begini, jaksa itu adalah representasi daripada masyarakat, keadilan masyarakat. Walaupun kita tidak selalu mematukkan itu kepada keadilan masyarakat, kepastian hukum dan keadilan dan itu kan ada. Nah tapi harus juga diperhatikan selain faktor-faktor normatif, dalam tadi kan sudah katakan ada jaksa, ada SOP. Selain SOP itu kan ada keadilan yang harus diakomodir, ya. Akomodir tadi ada korban, ada masyarakat. Menurut Anda adil nggak sih sebetulnya?
susah untuk menilai keadilan itu sendiri, Susah. Bang Budiman. Karena kalau kita bilang Kalau tadi, ada sekarang ya, tadi konstruksinya kan gini, Bung Jamin. Ya. Jaksa itu mewakili kepentingan publik. Ya. Kalau kita lihat sejak tadi tuntutan dibacakan, terjadi trending topik di Twitter dan semuanya kemudian mengecam, mencela. Ini Ya. ada gap antara keadilan formal yang disampaikan di pengadilan dengan keadilan man on the street Ya. atau lini massa dari warganet atau seperti apa? Enggak, kalau masyarakat awam yang tidak mengerti tentang hukum, mungkin dia bersangka bahwasannya ini tidak adil. Oke. Tetapi kalau dikembalikan kepada korban yang melihat ini ketidakadilan, itu bisa saja bisa terjadi. Contohnya korban atau pak lawyer yang melihat itu atau ahli hukum yang melihat dari itu tidak ada keadilan di situ, itu bisa menjadi suatu patokan menyatakan itu keadilan atau tidak adil. Nah, kalau kita tanya Ibu PC, dia juga mungkin merasa tidak adil, begitu kan tentang. Tapi kalau kita tanya korban juga, dia merasa juga tidak adil. Jadi perspektif keadilan itu sangat relatif lah bagi setiap orang. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah begini, Bang. Jangan memutuskan suatu tuntutan itu hanya didasarkan dari sisi normatifnya saja. Ini normatif. Ya, kelihatannya kan normatif, artinya perannya seperti apa, tindakannya seperti apa, tetapi dia tidak melihat faktor lain. Tadi kan sudah saya tanyakan, ada nggak faktor penuntutan itu dilihat dengan relasi kuasa, contohnya itu. Itu kan bagian suatu perbuatan yang tidak dia inginkan. Apa tapi relasi kuasa itu apa konteksnya? Ya artinya contohnya ke Baradae, dia kan pangkat yang paling rendah dalam suatu kejadian ini dihadapkan dengan pangkat yang tinggi dan suasana untuk tidak bisa menolak perintah dalam kepolisian itu kan tinggi. Nah, harusnya itu menjadi faktor yang bisa dipikirkan untuk meringankan tuntutannya. Lalu tadi sudah disebutkan juga terkait dengan adanya rekomendasi GC. GC itu bukan hanya dalam konteks contohnya dia katakan, loh dia kan bukan pelaku utama, dia kan pelaku utama sehingga tidak mendapatkan GC. Kita lihat bukan dari sisi itunya, kita lihat dari sisi dialah pertama sekali yang mengungkapkan dan apa yang disampaikan dalam fakta persidangan itu semuanya hampir 90% dikutip dalam jaksa penuntut umum. Nah itu kan menjadi faktor yang bisa dijadikan dasar untuk meringankan tuntutan itu. Jadi bukan dilihat karena perannya bukan sebagai pelaku yang terkecil tapi tadi dibilang pelaku utama dadar sehingga harus hukumannya lebih besar dibandingkan dengan peserta-peserta lainnya begitu. Nah itu kan itulah permasalahannya dalam tuntutan kita yang kita hadapi sekarang ini. Ini kan tontonan masyarakat yang kita lihat tidak ada rasa keadilan yang muncul. Kenapa? Karena poin-poin yang disampaikan dalam persidangan itu diakomodir, tetapi GC-nya sendiri tidak diakomodir, dan itulah menjadi permasalahan gitu. Oke, baik, Bung Hasto. Jadi ini kasus terungkap karena kemudian Eliezer kemudian mengungkapkan cerita yang sebenarnya dan kemudian dilindungi oleh LPSK. Nah sekarang kemudian dituntut 12 tahun, cukup berat. Ini bisa menyuruhkan orang menjadi justice kolaborator. Ya, memang banyak juga yang WA ke saya. Ini orang jadi takut dong. Takut? Jadi JC. Karena tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya? Kan bisa orang berpendapat begitu. Oke. Jadi sebenarnya melalui kasus ini kita semua ya, terutama para aparat penegak hukum, yuris dan sebagainya, ini bisa kita jadikan sebagai ajang untuk pembangunan hukum sebenarnya. LPSK itu ada kan karena ada paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Di antaranya kemudian memperkenalkan lembaga justice kolaborator ini dalam rangka mengungkap satu kasus atau peristiwa pidana. Dan untuk dia diberikan hak-hak khusus untuk meringankan hukuman, untuk dilindungi, untuk diperlakukan secara khusus yang berbeda dengan pelaku yang lain dan sebagainya. Nah, ini memang sudah jalan. Artinya kan ada perlakuan khusus kepada siapa Eliezer nih. Dipisahkan berkas perkaranya, dipisahkan penahanannya. Nah, pada tingkat tuntutan ini yang kami nilai belum memenuhi persyaratan. Bukan memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan untuk seorang justice kolaborator, karena di dalam Undang-Undang LPSK di penjelasan pasal 10A itu justice kolaborator itu harus dituntut hukuman paling ringan dibandingkan pelaku yang lain. Nah ini yang saya sayangkan karena kasus ini kan
mensosialisasikan lembaga baru ya. Lembaga baru yang disebut justice kolaborator menjadi lebih dikenal orang. Oke, tapi nggak dianggap ya? Ya itu makanya yang saya sayangkan itu. Jadi mendingan sebetulnya skenario, mendingan Eliezer ikut skenario Sambo-nya naik pangkat ya? Sangat boleh jadi. Oke. Coba kebayang nggak kalau misalnya Eliezer ini tidak mengungkapkan itu. Nah. Ini bisa jadi dark number. Dark number, oke. Bung Roni, jadi kalau Bung Roni lihat, ada nggak sih dengan tuntutan-tuntutan seperti itu, ada sesuatu yang mungkin sifatnya lebih tidak legal atau main mata di kejaksaan untuk kemudian ini ya skenario menjadi begitu. Sambo paling berat, kemudian Eliezer juga harus kena, tapi Putri yang paling rendah. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Berat pikiran. Plosa Citrus, daya semangat alam. Hisap, segarnya menembus kepala. Pikiran enteng dan lega. Plosa bisa kerok dan pijat. Masuk angin, mantap. Plosa Citrus. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Mata sehat itu penting, biar aktivitas lancar. Agar mata sehat, bantu jaga dengan minum iFit. I need you, iFit, iFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. iFit, iFit. I love you, iFit. Minum iFit. Dari LAPI. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat, Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi itu. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis. Dari LAPI. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tenggorokan sakit nih, minum obat antibiotik Sakit tenggorokan ya? Jangan dikit-dikit minum antibiotik, nanti resistensi loh. Semprot aja Cooling 5, kerja lokal pada tenggorokan. Cooling 5, redakan sakit tenggorokan. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum. Roni Talapesi, kuasa hukum Eliezer.
Anda melihat nggak bahwa ini ada sebuah konstruksi bahwa skenario bahwa kemudian Sambo mengambil alih tanggung jawab, Richard kemudian harus kena dan Putri paling ringan sebetulnya? Ya, kalau di persidangan yang waktu ketika Richard Eliezer hadir sebagai saksi, Saudara Ferdi Sambo sempat sampaikan bahwa biarlah saya dan kau yang bertanggung jawab, jangan libatkan KM, RR, PC. Terkait dengan itu mengancam gitu. Terkait dengan itu kan tanggapan dari tanggapan dalam dari persidangan ya. Ferdi Sambo kan dalam persidangan. Tapi kalau kita melihat dari terkait dengan tuntutan hari ini, kita nggak mau berandai-andai ya. Tetapi kalau kita mau korelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ya, silakan saja nanti publik menilai kan. Tetapi bahwa yang perlu saya komentari adalah Mas Budiman, fakta-fakta persidangan banyak yang tidak diperhatikan oleh jaksa penuntut umum. Tidak diperhatikan karena apa? Karena disengaja tidak diperhatikan atau contohnya ahli dari pidana dari jaksa penuntut umum yaitu Saragi, kemudian Alpi, itu kan juga ada fakta-fakta persidangan yang menguntungkan Richard Eliezer, tetapi itu tidak diperhatikan atau dikasih kesampingkan. Tetapi itu akan menjadi catatan kami untuk di nota pembelaan. Jadi sekali lagi seperti Pak Jamin sampaikan bahwa banyak fakta yang tidak disampaikan dalam tuntutan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Richard Eliezer. Ya, keterangannya ini banyak dipakai juga oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan, dalam tuntutan. Dan kalau disambungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, seharusnya kan dia seminimal mungkin ya. Tapi ya silakan saja, monggo lah itu jaksa penuntut umum. Tapi kita punya pembelaan sendiri yang tentunya terkait dengan penghapusan pidana. Baik, Bung Rasamala Aritonang, ini banyak publik lewat berbagai media sosial juga kemudian mengkonstruksikan bahwa tuntutan yang kemudian sudah dirancang ini menunjukkan bahwa Ferdi Sambo masih punya power sebetulnya, masih punya power dan kemudian ikut kemudian mengatur bagaimana kemudian skenario tuntutan, siapa harus tuntut berapa, ini harus sekian. Tadi katakan bahwa Sambo dan Eliezer bertanggung jawab, ini harus diringankan. Itu gimana Anda baca itu? Saya kira Mas Budiman tadi Jampidum dengan lugas menyampaikan bahwa jaksa penuntut umum berdiri secara independen dalam menangani kasus independen ini. Ya? Tadi disampaikan ya. Jadi independen, gak usah khawatir, tidak masuk angin. Yang saya dengar itu yang digunakan tadi. Tidak masuk angin? Tidak masuk angin, itu dijamin oleh... Angin apa sih? Saya nggak tahu, tanya sama Jampidum karena beliau yang menyampaikan. Memang ada angin yang masuk atau gimana? Saya tidak tahu, itu tanya sama Jampidum karena Jampidum yang menyampaikan untuk memastikan bahwa proses penanganan perkara ini independen, itu yang saya tangkap tadi dari pernyataan Pak Jampidum. Kemudian apa yang kaitannya tadi disampaikan soal tuntutan pidana ini, sekali lagi kalau tadi disampaikan bersandar pada fakta dan bukti-bukti. Mungkin tidak semua masyarakat mengikuti dari waktu ke waktu persidangan ini. Tetapi jaksa penuntut umum juga kami penasihat hukum dan hakim itu yang hadir di persidangan. Yang menghadirkan bukti-bukti jaksa penuntut umum. Sepanjang waktu kemudian bukti-bukti ini dirangkum, lahirlah dalam fungsi penuntutan tersebut surat tuntutan. Bagaimana menilai tuntutan terhadap masing-masing pelaku, ada namanya asas proporsionalitas, Mas Budiman. Sebenarnya itu yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Jampidum. Yang tidak masuk proporsionalitas angin, itu adalah bagaimana mempertimbangkan baik keadilan dari sisi korban, dari sisi terdakwa tadi sudah disebut dalam konteks justice collaborator, termasuk dari sisi masyarakat. Itu semua dipertimbangkan. Jangan lupa juga tadi disinggung bahwa antara tuntutan yang satu terdakwa dengan terdakwa yang lain juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Makanya tadi menyampaikan ke atas. Sebentar Mas Budiman, ini saya sedikit sekali waktu. Coba silakan. Ya. Jadi di bagian terakhir sekali lagi semuanya ini bersandar pada fakta dan bukti di persidangan. Fakta dan bukti yang ada di persidangan sehingga tidak mungkin tuntutan juga putusan nanti itu berdasarkan spekulasi-spekulasi atau prediksi-prediksi yang tidak bersandar pada fakta dan bukti tersebut. Gitu. Baik, Bung Martin. Jadi kalau menurut Anda gimana? Ini kan Sambo tidak dituntut mati ya, tapi dituntut seumur hidup. Tapi Putri yang juga ikut terlibat kemudian dihukum ringan. Ini gimana Anda menjelaskan? Saya tertarik ternyata antara penasihat hukum sesama rekan ini berbeda pendapat. Yang satu, Febri mengatakan bahwa tuntutan jaksa tidak berdasarkan, hanya berdasarkan asumsi dan karangan. Namun tadi rekan Rasamala mengatakan bahwa setiap tindakan jaksa itu didasarkan dengan fakta dan juga pertimbangan yang matang. Nah berarti kan mereka bertentangan nih. Enggak. Pendapatnya berbeda. Tidak. Oke. Anda mulai lagi mengambil kesimpulan sepotong-sepotong. Coba melihat dengan cara yang berbeda. Argumentasinya. Biarkan saya menjelaskan, jangan dipotong. Ya udah, kalau mau dipotong, ini masalahnya ngomong terus. Ya terus. Tadi Rasamala mengatakan,
katanya kejahatan pembunuhan berencana itu biasa saja. Namun rekan ini lupa bahwa Verdi Sambo itu juga didakwa dengan pasal perbuatan berlanjut, yaitu obstruction of justice. Obstruction of justice ini pelanggaran HAM, Mas Budiman. Jadi pembunuhan berencana ditambah obstruction of justice itu kombinasi yang tidak bisa dianggap sepele. Nanti tanya Komnas HAM, apakah obstruction of justice itu pelanggaran HAM atau bukan? Nanti Anda tanya dan Anda mendengarkan saja dulu apa yang saya bilang. Jangan Anda potong omongan saya. Makanya pembunuhan diatur di KUHP. Enggak, makanya saya bilang kombinasi antara pembunuhan berencana dengan obstruction of justice itu adalah kejahatan yang tidak bisa dianggap biasa. Makanya jangan membiasakan yang tidak biasa. Itu maksud saya gitu loh. Nah, mengenai tadi yang disampaikan tadi, konteks saya bicara dalam konteks hukum, apa yang masuk pidana umum? Saya sampaikan tadi tadi kan Anda sampaikan itu biasa. Nah, makanya saya tambahkan bahwa kombinasi antara pembunuhan berencana dengan obstruction of justice itu yang tidak biasa, rekan. Makanya coba dicerna kata-kata saya yang baik ya. Nah, tadi mengenai tuntutan ya, bahwa rekan kita menganggap bahwa itu sudah seumur hidup sudah maksimal dan 8 tahun. Nah, namun tadi ketika kedua tuntutan itu menurut jaksa terbukti sah dan meyakinkan dan dengan tidak adanya pertimbangan hal yang meringankan, menurut saya ini tidak berlebihan juga apabila keluarga korban menganggap bahwa ini tidak mewakili rasa keadilan keluarga korban. Tapi kenapa sih bisa Karena terbuka peluang secara yuridis untuk menuntut yang paling tinggi. Nah, tapi kembali lagi kita tetap hargai lah. Mengenai pendapat mati juga, mengenai hukuman mati saya juga punya pendapat pribadi, tapi di sini yang saya wakili adalah keluarga korban. Nah, keluarga korban menganggap itu tidak merasakan tidak mewakili keadilan. Tapi PC 8 tahun loh itu. Nah, itu juga. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari kesimpulan jaksa, ya, jaksa ini kan menganggap bahwa bukan kekerasan seksual, tapi perselingkuhan, walaupun itu kita tolak. Nah, sehingga kalau dia menyampaikan itu kepada suaminya, dan suaminya marah, tapi marahnya bisa melakukan perencanaan, maka bisa disimpulkan, siapa penyebab dari tindak pidana ini? Putri Chandrawati. Nah, makanya tidak bisa dia dianggap sebagai seorang penyerta yang secara bersama-sama, tapi tidak dianggap sebagai pelaku utama ataupun aktor intelektual. Kenapa? Nah, makanya harusnya... Kok bisa dihukum 8 tahun, dituntut 8 tahun, sementara Sambo seumur hidup? Apa yang terjadi? Ya itu makanya saya kira tadi sudah dijelaskan Mas Budiman, Jampidum itu menyampaikan bahwa kontribusi dan peran masing-masing harus diukur, ada parameternya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kontribusi paling banyak, ini faktual saja kita bicara, itu adalah Pak FS dengan material dadernya adalah Richard dalam hal ini. Maka Richard dan Pak FS harus ditempatkan dalam tuntutan yang memang lebih tinggi daripada yang lain. Kontribusi yang lain apa? Betul. Ini versi jaksa ya, saya pakai versi jaksa. Betul bahwa memang mengetahui, tetapi tidak ikut dalam ketika peristiwa itu terjadi. Misalnya Bu Putri berada di dalam kamar ketika tanggal 8 terjadi peristiwa itu, gitu. Jadi kontribusi semua ini harus bersandar fakta dan diukur beban pertanggungjawabannya seperti apa. Saya jawab ya. Karena di pidana ada soal kesalahan, ada soal perbuatan. Itu semua harus diukur secara lengkap. Saya jawab ya. Silakan. 15 detik aja cukup 15 detik. Yuk. Tadi saya bilang Putri sebagai pemicu dan di dalam peran yang disampaikan oleh jaksa memang itu kurang. Harusnya disampaikan juga perannya sebagai pemicu. Lalu yang kedua, kalau dibilang tidak ada peran aktif, ke lantai 3 barang kuat menyusun perencanaan dan juga berdasarkan keterangan Eliezer ada perencanaan juga di lantai 3. Dan pertama, yang ngaku diperkosa, sebagai justru bersama-sama ke duren 3 untuk melakukan isoman dengan orang yang teori kausalitas, Anda akan mengetahui teori kausalitas seperti apa. Jadi tidak bisa dibilang tidak ada peran aktif untuk melihat. Jadi dalam teori kausalitas itu ada beberapa penyebab dan dilihatlah penyebab paling signifikan yang membuat seseorang mati. Apa penyebab paling signifikan? Tembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Meskipun ada perbedaan pendapat antara apakah hanya Richard atau juga Verdi Sambo melakukan penembakan. Yang kedua, kalau bicara soal kausalitas, ditarik ke belakang, justru ketika Bu Putri menyampaikan sesuatu pada suaminya, itu adalah kewajiban moral. Tidak mungkin kemudian semua rangkaian ini orang-orangnya harus bertanggung jawab. Yang ingin saya sampaikan adalah, misalnya ada seorang anak yang ditabrak mati di jalan karena dia disuruh oleh bapaknya untuk beli sesuatu. Apakah bapaknya juga kemudian dipertanggungjawabkan? Ini yang saya sebut dengan kita harus ketat bicara soal teori kausalitas, nggak bisa asal-asalan dengan menarik itu jauh adalah ke belakang. Kalau kami yakin bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya tidak bisa membuktikan adanya perencanaan tersebut. Secara bersama-sama. Baik.
Oke, saya Roni dulu, Ron. Jadi ini kan konstruksinya kan kalau logika sederhana, Putri lapor kepada Sambo, Sambo kemudian memerintahkan Eliezer nembak, Verdi Sambo ikut nembak juga. Ya ini kan sesuai dengan tuntutan jaksa. Jadi tidak bisa juga rekan Febri sampaikan bahwa tembakan terakhir yang itu menyebabkan adalah kematian. Kita sudah tanya juga kok ke forensik. Seketika itu siapa? Kalau di kepala sama di dada mana? Kan rekan Rasa Mala yang banyak nanya soal di mana yang mematikan, dada atau kepala. Oh ya, yang dada siapa? Jadi yang dada yang dada siapa yang menembak? Richard kan? Kan itu sesuai fakta persidangan. Fakta Kemudian persidangan kalau ada yang di kepala, menyatakan bahwa kalau ada yang di kepala identik dengan pelurunya Richard Eliezer, itu akan terbukti. Dan sedangkan hasil dari itu nggak bisa. Ini harus bersesuaian dengan keterangan yang lainnya juga. Tidak, sudah sesuai dengan ini. Kalau di kepala dan posisi terakhir Verdi Sambo itu adalah tepat di belakang Joshua pada saat kejadian itu, dan Richard tidak maju. Jadi kalau dibilang Richard yang nembak terakhir dan menyebabkan kematian secara kausalitas, rekan Febri ini keliru. Karena tembakan dari diduga Verdi Sambo inilah yang menghilangkan nyawa Joshua. Anda ngomong saya keliru, Anda tidak dengar apa yang saya sampaikan. Saya bilang tadi begini, Richard menembak, bahwa apakah Verdi Sambo juga menembak, ada perdebatan. Iya, tadi kan Anda kan menarik bahwa Putri Chandrawati tidak ada hubungan kausalitasnya dengan penyebab kematian. Saya jelaskan, baca pasal 551 ayat 1. Jadi tidak harus selalu sempurna delik itu seluruh unsur dipenuhi, asalkan ada pasal 55. Faktor kausalitas yang paling utama jadi siapa? Kita lagi ngomong A, Anda lagi kalau C. Anda Saya sudah biasa soal menanggapi pasal 55 ayat 1 ke 1 harus dipisahkan antara pelaku yang menyuruh lakukan dan yang bersama-sama melakukan. Ada perdebatan di sini. Kenapa misalnya pasal 55 ayat 1 kedua tentang outlaw-king tidak digunakan, penganjur, padahal di penyidikan digunakan. Ada pertanyaan kenapa pasal 56 tentang pembantuan tidak digunakan, padahal di penyidikan digunakan. Kami menilai karena tidak ada meeting of mind yang berhasil dibuktikan oleh jaksa penuntut umum yang membuat dakwaan kan jaksa, bagaimana Anda yang menilai? Maka saya punya kewenangan dong, saya punya hak dong untuk membuktikan sebaliknya. Anda yang tidak punya hak untuk membuktikan dalam proses persidangan. Kami Anda yang menjawab, yang menghilangkan ke jaksa penuntut umum. Kami dibilang tidak punya hak untuk menilai. Anda jangan lucu-lucu begitu dong. Boleh dong. Baik ya. Kan yang menghilangkan jaksa bukan Anda. Tapi saya sedikit saja mengklarifikasi, tidak mungkin kemudian diinterpretasikan seorang istri yang melaporkan kepada suami ada kekerasan seksual terhadap dirinya, kemudian dikualifikasikan dia ikut men-trigger pembunuhan berencana. Karena kalau terjadi, dia mau lapor sama siapa lagi? Kita berbicara berdasarkan kesimpulan jaksa penuntut umum nih rekan ya. Kenapa? Karena jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa perselingkuhan bukan pemerkosaan. Sehingga jika dia menyampaikan informasi yang salah, maka siapa pemicunya? Orang yang menyampaikan informasi yang salah. Sehingga tidak bisa dianggap Putri itu kita kembali ke tuntutan. Sampai kepada Bung Jamin ya. Ini kan sekarang sudah tuntutan disampaikan. Tadi Pak Fadil juga mengatakan ini kan tuntutan. Terserah kepada majelis hakim akan memutuskannya seperti apa setelah ada pembelaan. Nah, secara teoretik, apakah kemudian nanti majelis hakim bisa menaikkan dari tuntutan atau menurunkan dari, atau mengkonfirm saja? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis, hilang. Bersihnya gak ada lawan. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super kari! Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas.
Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Wah, kari favorit kita nih guys. Wow, resep baru. Super duper kari. Mie sedap kari kental spesial, kini makin sensasional. Minyak kenyal, kuahnya makin kental. Rasa karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Gue suka. Mie sedap kari kental spesial, resep baru. Ya kari gak cobain. Dari Wingswood. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wingswood. Hai baby, Top White Coffee yuk. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kupilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menyulutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bung Jamin Ginting. Tadi kan Pak Jampido mengatakan ya ini kan baru tuntutan terserah kepada hakim. Secara teoretik, apakah hakim kemudian bisa menaikkan hukuman, menurunkan hukuman atau sedang mengkonfirmasi? Gimana Anda lihat itu? Ini kan dalam suatu persidangan yang dicari itu kan kebenaran material. Kebenaran material menurut versi jaksa penuntut umum sudah ditemukan dan sudah ada sanksi pidana. Seperti itu. Seperti itu. Nanti pledoi menurut kebenaran material dari PH seperti itu. Nah akhirnya diambil suatu kesimpulan kebenaran mutlak yang akan diputuskan oleh hakim. Kebenaran material menurut hakim adalah seperti ini dan hukumannya seperti ini. Nah hukumannya itu terserah kepada hakim. Apakah dia lebih rendah, apakah sama, bahkan bisa juga lebih tinggi. Bisa lebih tinggi? Bisa lebih tinggi hukumannya. Nah itu bisa saja terjadi. Kalau lebih tinggi harusnya JPU happy. Kenapa? Karena happy kalau hukuman tinggi. Karena dia merasa apa yang sudah diusahakannya ternyata dihargai bahkan lebih besar dari penghargaannya. Tentu yang tidak happy adalah penasihat hukum. Kalau hukumannya lebih rendah berarti jaksa harus mengajukan upaya hukum banding. Kenapa? Karena dianggap apa yang dibuktikannya tidak terbukti. Dia harus melanjutkan upaya hukumnya. Baik, Bung Hasto. Ini kan beban ada pada LPSK setelah melindungi Eliezer, kemudian sudah merekomendasikan dihukum paling rendah, tapi dituntut 12 tahun. Apa yang akan dikerjakan oleh LPSK kemudian setelah kondisinya seperti ini? Enggak juga ya, ini bukan beban LPSK saja, ini bukan beban semua aparat penegak hukum juga. Kalau kita mempercayai bahwa sistem hukum ini berjalan sesuai sebagaimana mestinya, itu kan tidak hanya normatif tadi disebutkan juga. Ada hal lain yang patut menjadikan pertimbangan. Nah, mengenai Eliezer ini, yang saya katakan, tanpa Eliezer, perkara ini ada kemungkinan menjadi dark number. Tanpa Eliezer akan tidak terungkap? Ya, itu yang jadi saya kira peran signifikan Eliezer itu jadi penghargaannya harus berangkat dari situ. Oke, Bung Febri. Jadi skenario atau strategi Anda untuk kemudian terhadap Putri seperti apa? Telah dituntut kemudian 8 tahun. Tidak ada strategi khusus, Mas Budiman. Kami hanya akan mengulas, membedah secara detail tuntutan tersebut dan kemudian membuat nota pembelaan. Karena banyak sekali temuan-temuan yang sudah kami identifikasi. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar teknis hukum yang kita diskusikan tadi. Dan ini penting juga bagi publik. Apapun argumentasi para kuasa hukum ini, apapun argumentasi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan lain-lain, menurut kami, pembunuhan itu sudah terjadi dan pembunuhan itu tidak dibenarkan. Jadi bela sungkawa terhadap keluarga korban yang pasti sedih itu tetap secara tulus kami sampaikan. Itu yang pertama.
Yang kedua, terkait dengan tugas yang sudah dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, itu kami hargai. Meskipun kami berbeda pendapat cukup signifikan dengan jaksa penuntut umum. Itulah tugas kami sebagai kuasa hukum. Dan saya setuju tadi dengan Bang Jamin Ginting yang mengatakan kita mencari kebenaran material. Ketika kebenaran material ditemukan, maka kita akan bisa memilah siapa pelaku, siapa bukan pelaku, siapa yang membantu, dan siapa yang bersama-sama. Pelaku harus dihukum seadil-adilnya. Yang bukan pelaku harus dibebaskan. Harus dibebaskan. Bung Rasamala, jadi apa yang akan dikerjakan oleh Anda untuk meringankan hukuman terhadap Sambo nanti? Yang pertama Mas Budiman, ini nyambung juga bahwa semua fakta di persidangan yang sudah dihadirkan, semua bukti tersebut tentu harus dimanfaatkan untuk mendapatkan tadi yang disebut sebagai kebenaran material. Di bagian akhir tentu kami punya harapan besar bahwa hakim akan mempertimbangkan secara proporsional, adil juga proporsional. Proporsional tidak hanya terhadap korban, tentu terhadap korban tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada korban dan itu harus dipertanggungjawabkan betul. Pak Ferdi Sambo berulang kali sudah menyampaikan bahwa dia siap bertanggung jawab dalam porsinya, dalam apa yang dia lakukan dia akan bertanggung jawab. Selain korban, tetapi juga ada terdakwa yang perlu dipertimbangkan soal masa depannya, dia punya keluarga, dia punya banyak aspek yang mungkin belum dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum, tapi harapan kami dalam persidangan selanjutnya nanti diputuskan tentu hakim harus sewajarnya juga mempertimbangkan aspek keringanan tersebut. Bung Roni, jadi selain pledoi yang akan Anda sampaikan setelah Eliezer dituntut 12 tahun penjara, apa yang akan Anda kerjakan lagi? Tadi ditantang seminggu cukuplah bikin pledoi gitu. Ya, kita memang sudah persiapkan ya sesuai fakta-fakta persidangan, tapi sedikit saya mau sampaikan terkait dengan tuntutan hari ini adalah mau kita sampaikan masa sih anak muda ini akan menjadi korban lagi. Masa sih anak muda ini punya daya melawan perintah seorang jenderal? Masa sih anak muda ini punya niat membunuh Joshua? Masa sistem peradilan kita akan membuat seorang anak muda, prajurit rendahan, menjadi korban lagi dengan tuntutan yang tidak memenuhi rasa keadilan? Persidangan ini masih akan kita jalani bersama, kita akan perjuangkan, dan kita harapkan keadilan ada. Baik, Bung Martin dari keluarga Yosua. Saya tambahkan sedikit tadi untuk versi Bang Roni ya. Kalau kita masyarakat menganggap Ferdi Sambo, ex-Kadif Propam ini sebagai bad example ya, ataupun contoh buruk terhadap citra buruk kepolisian, Richard Eliezer terlepas dari apa yang sudah dia lakukan, dia sudah bertobat dan melakukan corrective action dengan cara apa? Dengan cara bertanggung jawab dan berani melawan kejahatan. Itu sudah dipertanggungjawabkan kepada keluarga korban. Sehingga menurut saya, Richard Eliezer ini bisa menjadi contoh baik kepolisian untuk menaikkan popularitasnya. Lalu popularitas Richard? Mengembalikan. Kepolisian yang sudah anjlok. Baik. Supaya bisa lebih naik lagi. Nah, lalu mengenai keluarga korban, ya Mas Budiman. Kami berharap, ya dalam hal ini, keluarga korban tangisannya atas ketidakterimaannya terhadap tuntutan yang dianggap sangat ringan ini, terhadap salah satu terdakwa ataupun dua terdakwa yang lain, yaitu Kuat dan Riki, dan juga Ferdi Sambo, itu bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim berani memutus di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga bagi masyarakat Indonesia pada umumnya yang menganggap bahwa perbuatan para terdakwa ini sangat keji dan luar biasa dan menimbulkan kegaduhan, bisa mendapatkan keadilan. Baik Bung Martin, Bung Hasto, Bung Roni, Febri, Bang Mala, dan Bung Jamin Ginting, terima kasih telah bergabung di Forum. Keadilan dan kejujuran di negeri ini sedang berada di tubir jurang. Tuntutan jaksa yang jomplang antara Sambo yang dituntut seumur hidup, Putri sebagai pangkal masalah yang dituntut 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer yang membongkar skenario jahat Sambo justru dituntut lebih berat 12 tahun penjara, telah mengoyak rasa keadilan publik. Akankah hakim mampu menyelamatkan keadilan dan berpihak pada kejujuran di bumi ini? Kita tunggu saja sampai palu hakim diketukkan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.